Dalam video berikut, kami akan membahas mengenai permasalahan perkembangan bahasa anak usia dini di desa. Dalam video yang kami tampilkan, pasti masih banyak yang harus diperbaiki. Untuk itu, kami meminta maaf kepada ibu dosen karena tidak maksimal. Perkenalkan, nama saya Nadia Lorenta Munan dengan nomor induk mahasiswa 12033111111. Perkenalkan, nama saya Foibe Dalanti Pasaribu dari kelas K, Prodi PGSD 2020. Halo, perkenalkan nama saya Desi Tamala dengan NIM 12033111133. Perkembangan bahasa mengatakan bahwa anak mempunyai potensi untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya melalui suara. Pertumbuhan suara akan membentuk bahasa. Bahasa adalah ucapan mengenai pikiran dan perasaan manusia dengan menggunakan alat bunyi yang teratur. Dengan berkembangnya bahasa, anak berkomunikasi dan mengutarakan apa yang ia inginkan dan ia rasakan kepada orang lain, terlebih kepada teman sebayanya. Karena itu, perlunya guru memahami konsep dari perkembangan bahasa pada anak. Selanjutnya, menurut Patmo Dewo, perkembangan bahasa pada anak secara perlahan beralih dari melakukan ekspresi suara lalu berekspresi dengan berkomunikasi, dan dari hanya berkomunikasi dengan menggunakan gerakan dan isyarat untuk menunjukkan keinginannya, berkembang menjadi komunikasi melalui tuturan yang tepat dan jelas. Tahapan perkembangan anak yang diungkapkan melalui pikiran dan menggunakan kata-kata menandakan peningkatan kemampuan dan keterampilan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bahasa memegang peranan penting dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di TK. Fungsi bahasa ini dijelaskan dalam Dikbud bahwa pengembangan kemampuan berbahasa anak di TK bertujuan agar anak dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan teman sebaya maupun dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perkembangan bahasa anak tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa, karena guru harus memiliki pengetahuan dan perkembangan bahasa. Dalam pengajarannya, guru juga memiliki kendala dalam mengembangkan bahasa. Misalnya di desa, anak-anak tidak fasih berbahasa Indonesia, ada yang tidak pandai melafalkan kosakata, dan masih banyak lagi. Untuk itu, tugas kita sebagai guru, kita harus menjadi pengajar yang kreatif dan mudah dekat dengan siswa kita. Dengan cara, biasanya anak menggunakan kata mimik untuk meminta minum. Di sekolah kita ajarkan dengan cara, Gibran, minum air putih kamu. Dengan sendirinya lama-kelamaan anak akan tahu arti minum. cara lain adalah bernyanyi sambil berdongeng. Pada umumnya anak-anak sangat suka bernyanyi dan mendengarkan cerita. Nah, di sini kita bisa mengambil tema si kancil. Kan kancil memiliki lagu seperti si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo cepat diburu, jangan diberi ampun. Nah, kita bisa mengangkat cerita si kancil. Cerita tentang kancil yang mengelabui buaya. Kita mendeskripsikan bagaimana si kancil mencoba lari dari buaya-buaya yang menerkamnya dengan cara melakukan perjanjian. Jika si kancil sampai di seberang danau, dia akan memberikan tubuhnya untuk dimakan buaya. Ternyata dengan kebijakannya, si kancil itu bisa lari dan buaya-buaya pun merasa kesal. Untuk anak-anak yang tidak fasih berbahasa Indonesia, kita sebagai pendidik haruslah mahir berbahasa Indonesia. Walau anak didik kita tidak mahir dalam berbahasa Indonesia, cara yang kita lakukan bisa membuat anak didik menjadi paham dan tahu bahasa kesatuan. Baiklah, demikianlah yang bisa kami paparkan mengenai masalah perkembangan anak.